Roy Suryo minta SP3, Roy Suryo. Sama berkas Roy Suryo dan Jokowi bilang tetap minta tetap lanjut kasus Roy Suryo, Pak. Ijazah. Ya, itu menjadi suatu hak bagi seseorang yang berhadapan dengan hukum, apalagi menjadi status tersangka. Ada beberapa cara, celah untuk yang bersangkutan mencapai suatu keadilan. Keadilan bagi undang-undang, KUHP dan KUHAP, bagaimana proses perkara itu P21 di kejaksaan ataupun SP3 melalui tahapan restoratif justice. Nah, ini kesepakatan dikaji dari kedua belah pihak. Ada indikator-indikator terhadap pengajuan tersebut. Jadi ini kami kembalikan kepada pihak pelapor dan terlapor. Hasilnya akan diterima oleh penyidik Polda Metro Jaya. Jadi keputusan untuk melaksanakan RJ perdamaian itu antara kedua belah pihak, pelapor dan terlapor. Izin menyambung yang tadi, Pak. Kemarin kubunya Roy Suryo CS itu menggunakan narasi bahwa ketika ada 2 orang yang digugurkan status penyidikannya oleh Polda Metro, semestinya 8 tersangka itu juga gugur karena mereka ada dalam satu LP. Itu alasannya mungkin boleh dijelaskan. Oke, saya tanya, saya kembalikan. Alasan itu dengan argumen kita berbicara negara ini negara hukum. Ada dasar hukum yang menyatakan seperti itu, silakan kami disampaikan. Ini menjadi bahan untuk gelar perkara penyidik. Benar kan? Bongga Pak dari Kompas TV Pak, izin Pak untuk berkas Roy sendiri ini dilimpahkan kejaksaan itu kapan Pak ya? Jadi saat sekarang, mungkin kemarin teman-teman sudah mendapat penjelasan ya oleh Pak Direktur Reserse Kriminal Umum pada saat kita rilis Operasi Pekat Jaya. Polda Metro Jaya masih mendalami P19, berkas perkara dikembalikan karena harus ada pendalaman terhadap saksi-saksi. Sehingga penyidik Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Ini adalah pemenuhan atas petunjuk jaksa peneliti. Nah, kita tunggu apabila sudah lengkap pemeriksaan tersebut, maka berkas perkara akan dikirim lagi oleh kejaksaan. Apabila kejaksaan menyatakan bahwa berkas perkara tersebut sudah lengkap, P21, kita akan melaksanakan tahap 2, penyerahan tersangka dan barang bukti. Kita tunggu waktunya. Pak Kabit, Pak Kabit, isu lain terkait dengan peredaran obat terlarang berjenis tramadol di daerah Tanah Abang yang masih marak ini Pak Kabit. Kemarin banyak banget dari masyarakat yang juga melaporkan itu. Gimana Pak Kabit? Apakah akan ada tindak lanjutnya Pak Kabit? Pasti, kemarin kalau hadir di pada saat Operasi Pekat Jaya itu sudah ada beberapa pengungkapan terkait tentang jumlah obat-obatan yang diamankan, baik itu dari Polda Metro Jaya maupun itu jajaran. Kami juga memberikan himbauan dan penindakan, jadi upaya itu preemptif, preventif dan represif. Sudah akan kami lakukan. Kami juga mengglorifikasi kepada satuan kewilayahan, baik itu tingkat Polsek sampai dengan Polres, termasuk masyarakat. Apabila mendapatkan informasi seperti itu, adanya peredaran obat-obatan yang tidak terdaftar dalam golongan dan melanggar Undang-Undang Kesehatan ataupun psikotropika, bisa menginformasikan kepada satu layanan 110 ataupun memberikan informasi kepada Direktorat Res Narkoba dan Polres dan Polsek jajaran. Kita akan melakukan penindakan. Oke Pak Kabit, yang kondisi yang terbaru sih, yang temuannya sih itu masih banyak banget Pak Kabit. Penjual-penjual di daerah trotoar jalan KS Tubun itu masih ramai sekali, bahkan sampai puluhan. Itu bagaimana Pak? Oke, informasi ini berguna bagi kami terhadap untuk bisa melakukan tindak lanjut di lapangan. Kami terima kasih atas informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan media. Sudah disampaikan. Itu Pak, makanya pematerinya di ini. Sudah disampaikan. Pengawasan hiburan malam jelang puasa. Jadi gini, ini perlu saya sampaikan. Apel siaga Kamtipmas Jaga Ibu Kota untuk Indonesia hari ini dihadiri oleh 10.000 potensi masyarakat, organisasi masyarakat dan pelajar. Kita lihat secara bersama. Ini menunjukkan bahwa memberikan pemerintah negara hadir di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan tertib menghadapi bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Selain daripada itu,
menyatukan, membangun kekuatan kepolisian, TNI, pemerintah DKI, dan seluruh komponen masyarakat menjadi tanggung jawab bahwa menjaga rasa aman, menjaga Jakarta untuk rasa aman dan tertib menjadi bagian tanggung jawab passion kita bersama. Kita membangun toleransi kepada umat beragama, masyarakat lainnya untuk menghormati umat muslim yang melaksanakan ibadah puasa. Nah, terkait tentang hiburan-hiburan malam, ini pasti akan ada rapat koordinasi dari pemerintah Kota Malang, termasuk PHRI ya, perhotelan, hiburan yang ada di wilayah DKI, bagaimana regulasinya. Nah, tetapi kami jamin pemerintah dalam hal ini Polda Metro Jaya, TNI, Kodam Jaya bersama Pemprov DKI dan seluruh stakeholder hadir 24 jam. Kami juga mengajak pada seluruh lapisan masyarakat untuk kita menjadikan sahur on the road komoditas hiburan yang arahnya positif. Jangan menjadi rasa ketakutan, kekhawatiran di masyarakat. Begitu juga dengan kegiatan sosial, bagi-bagi takjil, bagi-bagi nasi kotak untuk sahur. Ini juga memperhatikan situasi dan kondisi penerima dan pemberi. Jangan sampai terserempet oleh kendaraan lain. Nah, ini juga memberhentikan kendaraan bermotor dengan memberi takjil tiba-tiba ngerem mendadak. Nah, ini juga harus kita mitigasi, kita edukasi kepada seluruh masyarakat. Yang terakhir adalah bagaimana kita memberikan dan saling menghormati kegiatan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah ini berjalan aman, khusyuk, dan lancar. Ini merupakan suatu harapan kita semua untuk bisa mengawal bulan suci Ramadan ini dengan baik. Itu ya. Terima kasih teman-teman sekalian. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.